Selamat malam, berjumpa kembali di Night Call GPIB bersama tim Pelkes GPIB. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Merlis Rael Pais. Saya bekerja di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang berada di Lido. Saya melayani teman-teman, rekan-rekan, sahabat, dan saudara-saudara yang sedang dalam proses pemulihan akibat adiksi atau kecanduan dari narkoba. Salam kenal dan shalom untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama kita akan merefleksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, curahkanlah kami dengan hikmat-Mu, agar setiap kami mampu mengerti, paham akan maksud dari firman-Mu. Terlebih lagi kami juga oleh Roh Kudus-Mu dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Kristus, kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari bagian Alkitab yang saya rasa sebagian besar dari kita tahu, bahkan hafal betul dengan ayat ini. Mari kita buka bersama Injil Matius pasal 28. Kita akan membacanya dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan bagian Alkitab pada malam hari ini seringkali disebut atau seringkali dikatakan sebagai amanat agung. Maksudnya bagaimana? Apakah masih cocok atau relevan dengan zaman sekarang ini? Pendeta Andar Ismail dalam bukunya dengan yakin beliau berkata, tentu saja masih relevan atau masih cocok. Beliau kemudian menjelaskan 3 bagian penting atau sebutlah utama dari ayat tersebut. Yang pertama adalah jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inti yang pertama adalah mengenai kemuritan atau hakikat murid, yang mana merupakan konsep sentral dari Injil Matius. Menjadi murid tidak hanya berbicara mengenai status saja, tetapi lebih daripada itu, ia juga berbicara mengenai gaya hidup. Karena itu, gaya hidup seorang murid itu mengikut guru dan melakukan kehendaknya.
Jadi kalau kita berbicara tentang murid, ada satu gaya hidup yang juga ada tujuannya. Gaya hidup seorang murid akan membuat orang lain menjadi murid Tuhan. Inilah kaitan menjadi murid dan menjadikan murid. Kedua, kalau berbicara mengenai baptisan, yang sebenarnya mau dikatakan adalah mengenai identitas. Karena memang pada zaman itu ada banyak atau beberapa orang Yahudi yang baru memutuskan untuk mengikut Kristus. Tetapi mereka berada dalam kebimbangan mengenai keyahudian mereka. Jadi mereka bingung apakah mereka masih Yahudi ataukah mereka punya nama baru atau mereka masih harus menjalankan tradisi atau hukum-hukum Taurat sebagaimana mereka waktu menjadi seorang Yahudi, atau mereka meninggalkan seluruh aturan-aturan itu dan hanya mengikut Kristus saja. Karenanya baptisan menjadi suatu tanda identitas bagi mereka yang mengikut Kristus. Ketiga, tentang belajar dan mengajar. Untuk bisa mengajar seseorang, tentu kita mesti berada atau melewati tahap belajar terlebih dahulu. Namun demikian, dalam proses mengajar sekalipun selalu ada proses belajar. Secara spesifik dan khusus, ayat ini berkata mengenai apa yang harus terus kita pelajari dan kemudian kita ajarkan, yaitu melakukan segala perintah Tuhan. Melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Inilah kemudian yang menjadi satu keistimewaan, yaitu bahwa seringkali orang belajar hanya supaya berpengetahuan atau menjadi tahu. Tetapi dalam ayat ini ia berkata bahwa belajar untuk melakukan, sehingga tidak hanya berada dalam ranah pikiran saja, tetapi juga melibatkan perasaan, juga kesediaan untuk mau melakukan. Karenanya kita sadari betul bahwa amanat agung atau ayat bacaan kita pada malam hari ini tidak hanya berbicara mengenai kuantitas saja atau jumlah saja, tetapi kualitas. Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita menaklukkan jiwa-jiwa atau mengkristenkan orang atau bahkan membentuk dan membangun gereja-gereja baru. Tetapi ayat ini mau mengajak kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita diajak untuk kembali sadar bahwa kita harus meningkatkan kualitas kita sebagai seorang murid. Sehingga kemudian kemuridan kita bisa juga memuridkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan kembali bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini. Apakah dalam hidup kita amanat agung itu kita lakukan,
kita nyatakan? Atau jangan-jangan kita sudah tenggelam dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai usaha dan upaya jerih lelah kita, pekerjaan dari hari lepas hari, sehingga perlahan demi perlahan kita melupakan status kita sebagai seorang murid yang punya kualitas. Apakah dalam hidup kita ada tindakan nyata dari amanat agung ini? Apakah sikap kemuritan yang kita miliki sudah dapat dilihat oleh orang lain sehingga kita juga dapat memuridkan orang lain? Atau kita terlalu tenggelam dalam kesibukan kita, dalam mementingkan kepentingan diri kita pribadi lepas pribadi. Terlebih pada zaman sekarang ini, di mana pandemi masih berlangsung dan tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Nampaknya keadaan ini juga kemudian memaksa kita atau membuat kita terlena dan lupa. Bahkan kita seringkali kemudian hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli, tidak mau tahu, acuh terhadap sesama kita. Sungguh sebuah ironi karena baru saja kita mengingat rayakan kasih Kristus bagi seluruh ciptaannya. Kasih yang peduli, yang mau berkorban bagi seluruh ciptaannya. Kita mengingat kembali bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi setiap kita. Dan kita pun diundang, dipanggil untuk terlibat dalam melakukan kasih itu. Kita melakukan kasih dengan menitik beratkannya pada kualitas kita sebagai seorang murid, seorang pengikut teladan Kristus. Mari bersama kita jadikan diri kita murid yang berkualitas, sehingga kita juga dapat memuridkan orang lain. Karena itu, proses belajar dan juga mengajar akan terus-menerus berlangsung demi menjadikan kita murid yang berkualitas. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, jangan biarkan keadaan saat ini menjadikan diri kita seorang yang tidak peduli, seorang yang tak acuh. Justru di keadaan seperti inilah kualitas seorang murid kita tampilkan. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami mendengar kembali sapaan firman-Mu. Kami boleh merefleksikan kembali kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan kami memohon kiranya pimpinan Tuhan juga berlaku pada hari esok juga hari-hari ke depan nanti. Kami berdoa untuk Pospelkes, kiranya Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan mereka dalam pelayanan demi pelayanan. Juga tim Pelkes GPIB yang setia mengupayakan agar firman Tuhan boleh terus dikabarkan. Sehingga setiap kami, khususnya dalam keadaan pandemi ini, boleh tetap terus merasakan sapaan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami dengan segala kerinduan kami, harapan, permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih ketika malam semakin larut,
kami akan beristirahat. Tuhan sertai, jaga dan lindungi kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang bugar, sehat, dan dimampukan untuk kembali beraktivitas kemanapun kami melangkah. Di situ kiranya Tuhan saja yang memimpin. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.